Kemudian yang kedua, pengakuan yang digugurkan oleh ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama. Yang berikutnya, mimma yubtilu da'wahu aidan i'tiqaduhu at-tafwid. Di antara yang menggugurkan pengakuannya Hasan al-Banna adalah keyakinannya yang berupa at-tafwid, keyakinan tafwid. Tafwid ilmi ma'ani sifat min ra'yi salaf, menyerahkan kepada Allah tentang ilmu makna sifat adalah bagian daripada pemikiran salaf. Haitsu qala, jelasnya dia berkata, wa nahnu naqatu, kita meyakini, kata Hasan al-Banna, anna ra'yat salaf, bahwa pemikiran salaf minat sukuti adalah mendiamkan, wa tafwid, dan menyerahkan ilmu hadhil ma'ani, ilmu tentang makna sifat-sifat ini ila Allah tabaraka wa ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aslan, pemikiran ini adalah pemikiran yang lebih selamat, wa aula bil ittiba, dan pemikiran yang lebih utama untuk diikuti. Jadi Hasan al-Banna menyatakan bahwa termasuk pemikiran salaf adalah at-tafwid. Tafwid itu bagaimana? Dan seperti apa contoh orang yang berpemahaman tafwid? Contoh orang yang berpemahaman tafwid adalah misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menetapkan sifatul yadain, sifat kedua tangan. Ketika Allah berbicara kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di dalam ayat itu Allah menyatakan kedua tanganku, sifat al-yadain, sifat kedua tangan Allah. Ditanyakan kepada orang yang berpemahaman tafsir, apa yang kau maksud dengan al-yadain, kedua tangan di sini? Apakah kedua tangan hakiki atau kedua tangan majazi? Apakah memang kedua tangan yang kita semua sudah tahu maknanya, atau kedua tangan yang lainnya, kiasan saja? Maka ahli tafsir ini akan menjawab, saya tidak tahu apakah ini hakiki ataukah kiasan. Saya serahkan ilmunya tentang makna ini kepada Allah. Nah, inilah contoh orang yang berpemahaman tafwid. Kata Hasan al-Banna, para salaf itu seperti ini. Tentu ini adalah satu kekeliruan yang jauh, satu kekeliruan yang menyimpang. Sebab apa? Sebab para salaf ketika mereka menjumpai sifat-sifat Allah, mereka menetapkan maknanya. Ketika mereka menemukan bahwa Allah menetapkan sifat kedua tangan, maka mereka katakan bahwa kedua tangan ini adalah kedua tangan hakiki. Maklum artinya, kita semua memahaminya. Tetapi tentang bagaimana keadaan dan bentuk tangan itu, ini tidak diketahui, karena Allah juga tidak menjelaskannya. Demikian pula Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Karenanya bahwa maka apa yang dinisbatkan oleh Hasan al-Banna bahwa tafwid itu adalah ra'yu salaf, ini adalah batil, ini adalah salah. Dan ini menggugurkan apa yang dia nyatakan, apa yang dia klaim, apa yang dia akui, bahwa dia pengikut salaf. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan dijelaskan di sini beberapa pernyataan para ulama yang menggambarkan bahwa tafwid itu bukanlah pemikiran salaf. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fatabayyan anna qawla ahli tafwid
alladzina yaz'amuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Maka jelaslah bahwa ucapan ahli tafwid yang mereka mengaku bahwa mereka pengikut sunnah dan salaf adalah sejelek-jelek ucapan ahli bid'ah dan ilhad, orang-orang yang menyimpang. Wa qala Syekh Muhammad Khalil Khurras rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Khalil Khurras atau Harras rahimahullah, min al-khata' al-qawl, termasuk ucapan yang salah, bi anna hadza huwa madhhabus salaf, kalau tafwid ini adalah mazhab salaf. Kama nasaba dzalika ilaihim al-mutaakhirun min al-asy'ariyah wa ghairihim, seperti yang telah dinisbatkan kepada salaf oleh orang-orang belakangan, min al-asy'ariyah wa ghairihim, dari kalangan asy'ariyah dan yang lainnya. Fa inna salaf, maka sesungguhnya as-salaf lam yakunu yufawwiduna fi ilmi al-ma'na, mereka tidak menyerahkan kepada Allah tentang ilmu makna sifat. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'na, mereka juga tidak membaca perkataan Allah yang mereka tidak memahami maknanya. Bal kanu yafhamuna ma'ani nusus minal kitab wa sunnah, akan tetapi mereka memahami makna nas-nas dari kitab dan sunnah. Karena ucapan Hasan al-Banna bahwa tafwid adalah termasuk mazhab salaf, ini mengakibatkan tuduhan kepada para salaf kalau mereka itu tidak memahami isi Al-Quran. Karena di dalam isi Al-Quran itu terdapat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bal kanu yafhamuna ma'ani nusus min al-kitab was sunnah wa yuthbitunaha lillahi Azza wa Jalla. Bahkan mereka memahami makna nas-nas dari kitab dan sunnah, wa yuthbitunaha, dan mereka menetapkannya lillahi Azza wa Jalla. Thumma yufawwiduna fima wara'a dzalika min kunhi sifat aw kayfiyatiha, kemudian barulah mereka menyerahkan kepada Allah selain itu tentang yang berkaitan dengan bentuknya. Bagaimana bentuknya sifat Allah, ini mereka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Malik, seperti perkataan Imam Malik, hina su'ila an kayfiyati istiwa'ihi ta'ala 'alal 'arsy, ketika beliau ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum, makna dari kalimat istiwa itu diketahui, maklum, faham semua. Wal kaif, sedangkan kaifiyah bagaimana bentuk istiwanya Allah majhul, adalah perkara yang tidak diketahui. Jadi yang diserahkan oleh para salaf kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ini bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya, bentuknya. Waqala Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah, yang ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan, laisal aslam, bukan jalan selamat, tafwidul amri fi sifati ila 'allamil ghuyub, menyerahkan urusan sifat di dalam hal sifat ila 'allamil ghuyub, kepada 'allamil ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib, yakni Allah. Li'annahu subhanahu bayyana 'ala ibadihi wa awdaha fi kitabihil karim wa 'ala lisan rasulih al-amin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkannya kepada hamba-hambanya dan menjelaskannya di dalam kitab Al-Karim melalui lisan Rasulnya yang terpercaya sallallahu alaihi wasallam.
Walam yubayyin kaifiyatuha, dan Allah tidak menerangkan bagaimana bentuk dari sifat-sifatnya. Fal wajib, maka yang wajib, kata Syekh, tafwidu ilmil kaifiyah la ilmal ma'ani, menyerahkan kepada Allah tentang ilmu bagaimana bentuknya, bukan menyerahkan kepada Allah tentang makna dari sifat itu sendiri. Walaysa tafwidu mazhab salaf, tafwid itu bukan mazhab salaf, bal huwa mazhabun mubtadi'un mukhalifun lima alaihi salafus salih, akan tetapi ia adalah mazhabnya mubtadi' ahli bid'ah, mukhalifun lima alaihi salafus salih, yang menyelisihi apa yang ada di atasnya para as-salafus salih. Kemudian waqala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga berkata, wa bihadza, dengan ini, na'rifu dhallalun aw kadhibun, kita akan mengetahui yang sesat atau dusta. Maqal, siapa yang mengatakan inna tariqatat salaf hiya tafwid, haula dhallu in qalu dzalika an jahlin bi tariqati salaf. Siapa yang mengatakan bahwa metode salaf dalam hal sifat-sifat Allah adalah tafwid, menyerahkan ilmu tentang makna-makna sifat itu kepada Allah, haula dhallu, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kalau mereka katakan hal itu dari kebodohannya, bi tariqati salaf, dengan metode salaf. Wa kadzabu, dan mereka adalah para pendusta, in qalu dzalika an amdin, kalau mereka katakan hal itu dari unsur-unsur kesengajaannya. Jadi ada dua keadaan, bisa dibilang sesat, bisa juga dibilang dusta. Siapa yang mengatakan kalau metode salaf itu adalah tafwid dalam hal sifat-sifat Allah, dibilang sesat kalau bersumber dari orang-orang bodoh, dan dibilang dusta kalau mengatakan hal itu dengan sengaja. Wa ala kulli halin, walau bagaimanapun, la syakka, tidak ragu, anna alladhina yaqulun, bahwa orang-orang yang mengatakan inna madhhab ahli sunnati huwa tafwid, annahum akhta'u, bahwa orang-orang yang mengatakan mazhab ahli sunnah adalah tafwid, annahum akhta'u, mereka telah salah. Lianna mazhab ahli sunnati huwa isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah, sebab mazhab ahli sunnah itu adalah menetapkan makna dari sifat-sifat Allah, wa tafwidul kaifiyah, dan menyerahkan kepada Allah tentang bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah tersebut. Ini mazhab salaf. Wa qala aydan aqidah kalam Ibnu Taimiyah al-mutaqaddim, beliau berkata lagi setelah ucapan Ibnu Taimiyah yang lewat, yang tadi, wa sadaqa rahimahullah, telah benar beliau Ibnu Taimiyah, idza ta'ammaltahu wajadtahu takdziban lil Qur'an wa tajhilan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa istiqalatan lil falasifah. Kalau engkau perhatikan ucapan orang-orang yang mengatakan tafwid itu adalah metode salaf, wajadtahu, maka engkau akan mendapatkan takdziban lil Qur'an, berarti dia mendustakan Quran, wa tajhilan lir Rasul, dan menganggap bodoh terhadap Rasul, wastiqalatan lil falasifah, dan merupakan kepanjangan dari ucapan-ucapan para filsafat. Aku katakan, yakni penulis, wa bid'ah al-Banna katsiratun jiddan, bid'ah yang dibawa oleh Hasan al-Banna itu sangat banyak. Allati tubtilu da'wah, yang menggugurkan pengakuannya, min anna amal salaf qudwatuhu, bahwa amalan para salaf itu adalah panutannya. Wa man arada al-wuquf 'ala tilkumul bid'ah falyuraji al-kutub allati bayyanat awarul ikhwanil muslimin
wa minha ma taqaddama dzikruhu wallahu a'lam. Siapa yang ingin mendapatkan atau menemukan bid'ah yang dibawa oleh Hasan al-Banna, maka silahkan dia melihat buku-buku yang telah menerangkan atau yang telah membuka dan menjelaskan aibnya ikhwanul muslimin. Di antara buku-buku itu adalah yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.